Tuhan berikan kepada saya untuk memuliakan Tuhan. Cek. Kiranya syair dari lagu ini yang diwujudkan oleh Allah pada 2020 tahun lebih yang lalu, karena Yesus lahir diperkirakan tahun 5 sebelum Masehi. Itulah. Jadi kalau penanggalan dari pihak Yahudi atau Israel itu tanggal 5 bulan tahun kelima sebelum masa tahun Masehi. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, walau tinggi tak tergambar, yang terendah diselamatkan. Tuk yang salah tanpa asa, Allah utus putra, tuk damaikan yang berbeban dan ampuni dosa. Kasih Allah kaya murni, kuat tak terbilang, malak serta para suci terus nyanyikan riang. Saat waktu sudah lalu, kerajaan dunia sirna, manusia sudah berseru yang tadinya tak mau doa. Kasih Allah tetap ada, kuat tak terperi, karunia untuk kita, malak surah nyanyi. Kasih Allah kaya murni, kuat tak terbilang, malak serta para suci terus nyanyikan riang. Walau laut jadi tinta, langit pun jadi lembaran, tiap batang jadi pena, tiap manusia sastrawan. Takkan cukup gambar kasih paling besar, dari timur sampai barat, langit takkan muat. Kasih Allah kaya murni, kasih kuat tak terbilang, malak serta para suci terus nyanyikan girang. Terima kasih. Tuhan dimuliakan melalui persembahan pujian yang kita dengarkan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwa kami haus akan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Yesus, sungai kehidupan bagi kami.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nirmala Dewi Gopalan MTH. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Yesus Sungai Kehidupan. Sidang Masa Raya Natal dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kita ulangi pujian kita. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan setiap kali ku datang. Kita ulangi pujian kita. Jiwaku haus akan-Mu. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu
Di malam Natal ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami, membawa tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu dalam berbagai bentuk pelayanan kami, pujian kami, doa kami pada malam ini. Kami percaya Tuhan mendengar puji-pujian kami, setiap doa kami, Tuhan melawat kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar Allah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pada malam ini. Jika Engkau yang mengagendakan hamba-Mu untuk berbicara atas kebenaran-Mu pada malam hari ini, kami percaya Engkau akan menuntun hamba-Mu sehingga hamba tidak salah dan tidak menyimpang daripada kehendak-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu sehingga dengan hati yang baik kami boleh menerima firman-Mu dengan tulus dan setia. Kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan dulu kembali. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Saya merasa terlalu tinggi sekali yang kalian mau totong lagi menambah tinggi saya malam ini. Ya. Semoga saya tidak terlena di sini dan tidak terlalu lama untuk berbicara. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan saya diizinkan untuk berdiri di tempat ini. Dan saya mau menyatakan bahwa bukan karena saya lebih dari rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Masjid Allah sehingga saya yang dipilih untuk melayani malam ini. Tapi saya percaya bahwa tidak ada satu yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua sudah dirancang oleh Tuhan. Dan saya sungguh percaya sebelum saya dilahirkan dan sebelum saya dipanggil, Tuhan sudah merancang bahwa tanggal ini 23 Desember 2024 ternyata Tuhan mengagendakan untuk saya berdiri di tempat ini. Dan terpujilah nama Tuhan atas izin Tuhan, anugerah itu diberikan kepada saya malam ini. Dan terima kasih kepada tim Gembala Majelis Gereja Kibaik Jemaat Sangalor dan Jemaat Tombang, dan tentu seizin dengan Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Masjid Sangalor sehingga saya boleh menggenapi agenda Tuhan pada malam ini untuk berdiri di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Mari kita baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-15. Ayat ini sudah, kalau Natal ini adalah Natal yang terakhir, berarti sudah berapa kali ayat ini dibacakan untuk kita sekalian. Namun saya rindu kita membaca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini, Lukas 2 ayat 15. Mari kita baca secara bersama-sama. Saya yakin sekali ada di tangan kita Alkitab kita masing-masing. Kalau tidak pasti ada di handphone kita. Kita baca secara bersama Lukas 2 ayat 15. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin atas firman Tuhan. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Itulah tema yang mewarnai dan mendengung di setiap perayaan Natal pada tahun 2024 ini, termasuk kita di warga Gereja Kibaik. Tahun lalu kita masih punya tema yang berbeda dari PGI, tapi tahun ini kita boleh bersama-sama merenungkan tema yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI karena tahun ini kita bisa bergabung di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Tema ini, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Di bawah tema ini saya mencoba memberikan satu subtema, yaitu perjumpaan dengan Sang Ilahi dalam cahaya Natal. Perjumpaan dengan Sang Ilahi dalam cahaya Natal. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Bagi saya secara pribadi, perenungan dan poin paling penting di sini ialah ketika para gembala pergi ke Betlehem, apa yang terjadi?
satu poin penting yang terjadi ialah terjadi perjumpaan antara para gembala dan sang cahaya Natal, sang bayi Natal, yaitu sang ilahi yang turun dari tahtanya, dari sorga ke dalam dunia yang hina ini. Itu poin penting bagi saya secara pribadi, dan itu menjadi poin perenungan firman Tuhan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan di bulan Desember ini. Perjumpaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sudah berapa kali kita mengikuti Natal? Tahun 2024 kita bisa hitung. Selama kita menjadi Kristen, kita tentu sudah tidak bisa kita hitung berapa kali kita mengikuti Natal. Ya, perayaan Natal, ketika kita merayakan hari kelahiran atau kedatangan Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Namun pertanyaannya ialah, Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal bukan hanya sekedar pesta-pestaan. Tetapi Natal sesungguhnya ialah Allah datang melawat umatnya, berjumpa dengan umatnya, berjumpa, menjumpai kita, manusia yang sebenarnya sudah tidak layak lagi berjumpa dengan Allah. Namun ia datang ke dalam dunia ini, dan itulah yang kita rayakan di setiap Desember setiap tahun. Pertanyaannya ialah, dalam perayaan-perayaan Natal itu, apakah kita sudah berjumpa dengan Sang Ilahi? Setiap kali kita menyalakan lilin, setiap kali kita menyanyikan Malam Kudus, perenungan pertama ialah apakah kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Sang Ilahi yang datang ke dalam dunia ini. Sidang masalah Natal yang saya kasih dalam Tuhan, perjumpaan inilah yang akan menunjukkan seperti apa perjalanan kehidupan kekristenan kita. Perjumpaan inilah yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mengapa orang Kristen seperti itu. Perjumpaan inilah dengan Sang Ilahi yang akan menentukan tujuan kehidupan kita. Kemana hidup ini? Di mana akhir kehidupan ini? Perjumpaan dengan Sang Ilahi inilah yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Perjumpaan dengan Sang Ilahi inilah yang menunjukkan seperti apa kita melayani Tuhan, seperti apa kita menghidupi rumah tangga kita, seperti apa kita berperan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dalam rumah tangga kita, seperti apa seorang anak muda menjalani kehidupannya. Perjumpaan dengan Sang Ilahi inilah yang akan menunjukkan itu seperti apa kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya. Karena itu pada malam ini beberapa poin yang akan kita pelajari, kehidupan kekristenan yang sesungguhnya yang telah berjumpa dengan Sang Ilahi. Kehidupan kekristenan yang sungguh telah berjumpa dengan Sang Ilahi. Katuan nato mak patongan, katuan nato sarani, tunang nang katongan mo si tamu, yagyo na puang turampo mentolino, tuta tontong tapeng kilalay lan alonatan. Kalau Natal-Natal kemarin kita belum berjumpa dengan Sang Ilahi itu, kiranya Natal tahun 2024 ini kita boleh berjumpa dengan Sang Ilahi, sehingga akan menunjukkan perjalanan kehidupan kekristenan kita pada masa yang akan datang. Poin yang pertama, kehidupan kekristenan yang sungguh telah berjumpa dengan Sang Ilahi dalam cahaya Natal ialah akan nyata dalam perubahan hidup. Akan nyata dalam perubahan hidup. Tentu saya yakin sekali bahwa di beberapa perayaan Natal poin ini mungkin kita sudah dengarkan bersama. Dan bukan hanya dalam perayaan Natal, renungan-renungan firman Tuhan di setiap ibadah-ibadah kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Ini sudah sering sekali kita dengarkan. Perubahan kehidupan. Kekristenan tanpa perubahan tidak ada artinya. Para tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa itu selalu didahului dengan perjumpaan
dengan Sang Ilahi. Entah dengan cara bagaimana Allah berjumpa dengan mereka. Ada yang berjumpa melalui mimpi seperti Yusuf. Ketika Yusuf belum berjumpa dengan Allah melalui mimpi penjelasan siapa Yesus yang sedang dikandung oleh Maria, Yusuf berencana untuk meninggalkan Maria. Walau ini adalah keputusan yang sangat sukar diambil oleh Yusuf karena Yusuf sangat mencintai Maria. Tapi karena kenyataannya Maria sudah mengandung, itu sebabnya ia mengambil keputusan terpaksa harus meninggalkan Maria. Namun ketika Tuhan datang kepadanya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, artinya adalah Sang Ilahi. Ketika Yusuf mendengar berita itu, ia berubah pola pikir, berubah dalam tindakan, dan ia bangun dan mengambil Maria, menemani Maria, walau ia tidak bersetubuh, kata Alkitab, sampai Maria melahirkan Yesus Kristus. Ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus yang sangat jahat, luar biasa, pembunuh, penganiaya jemaat Tuhan, melalui satu sinar dari kemuliaan Allah yang membuat ia sempat buta pada saat itu. Tapi itulah cara Allah berjumpa dengan Paulus, Saulus pada dulunya. Dan ketika itu ia berubah dalam segala sesuatu, dalam segala hal dalam kehidupannya, sehingga ia boleh menjadi pelayan Tuhan. Ketika berbagai contoh-contoh dalam Alkitab, para tokoh Alkitab itu selalu diawali dengan perjumpaan dengan Sang Ilahi, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan yang berguna, alat Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam kehidupannya. Menjadi perenungan bagi saya dan jemaat Tuhan sidang masa raya Natal pada malam ini. Ketika kita sudah berjumpa dengan Sang Ilahi, maka akan nampak dalam kehidupan kekristenan kita perubahan pola pikir, perubahan kita ketika kita melihat orang lain, perubahan ketika kita memandang pelayanan, perubahan ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan di dalam kehidupan ini. Seperti apa kita menghadapinya tergantung apakah kita sudah berjumpa dengan Sang Ilahi itu. Ya nata pada si tamu, ya tuyona puang, turampo untuk longiki, ya te kita tu dosa, ya moton dari tua bang palan dosa. Ya moton na biasa mekutana kiano tuyona tahu nako, oh nama tumbalaka. Usanga tu sarani na susiu ya to, ya sarani. Bernatal sudah setiap tahun, tapi belum berjumpa dengan Sang Ilahi. Usanga anak-anak penatua, usanga anak-anak majelis, usanga anak-anak pandita para atiti ina, guru Injil para atiti ina, pasikola teologi para atiti ina, pemuda kibaik para atiti ina, susyuto. Pertanyaannya bukan soal ayahnya, ibunya majelis. Bukan soal ayahnya, ibunya pendeta. Bukan soal ia gereja kibaik atau gereja apa. Tapi persoalannya ialah pribadi orang itu belum berjumpa dengan Sang Ilahi. Sehingga jangan kita terlalu gampang untuk menghakimi sesama kita. Ada anak sesama kita melakukan sesuatu, tirum itu atau anak majelis, tirum itu atau anak pandita. Bukan soal anak siapa, tapi soal pribadi orang itu belum menerima Yesus. Termasuk ketika ada pelayan Tuhan, apakah dia penatua, diaken, guru sekolah minggu, pendeta, guru Injil, melakukan sesuatu yang membuat orang bertanya, kenapa dia melakukan itu? Bukan soal pendetanya, bukan soal guru sekolah minggunya, bukan soal majelisnya, penatuanya atau diakennya, bukan soal jabatannya, soal pribadinya yang belum berjumpa dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, Natal bukan hanya sekedar perayaan. Rugi kita untuk merayakan Natal pengeluaran besar-besaran di setiap Desember kalau hanya itu sebatas perayaan. Seperti apa kehidupan kekristenan kita tergantung dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Perubahan itu harus dijemput.
tidak bisa ditunggu. Sekali lagi, perubahan hidup harus dijemput, harus ada tindakan. Tidak bisa untuk kita hanya menunggu kapan saya berubah. Lalu rumah tangga, ya, kenapa terjadi selalu percekcokan, terjadi perceraian dan lain sebagainya? Karena apa? Perjumpaan dengan Sang Ilahi belum. Pada istri, pada suami dan lain sebagainya. Dalam pelayanan, seperti apa kita mengatur pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu ketika mari kita merenungkannya, poin-poin mana, bagian-bagian mana dalam hidup kita yang belum berubah, mari kita fokus ke sana. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Sang Ilahi. Mungkin pola pikir kita tentang pelayanan, mungkin pola pikir kita, cara kita memandang orang lain, mari fokus ke sana, rubah. Ya, kemungkinan mungkin aku ya susi teku tirorok kok milih, iya. Ya susi biasa nama Bapak Pendeta Aris nak ayat gembala 2 soal gembala 3 nanti tirorok kok mana? Maksudnya karena ia yang di lantai 1, kami di lantai 2. Maksudnya seperti itu. Bukan maksud saya seperti itu. Kadang kita memandang seseorang itu begitu rendah. Mungkin poin kita itu atau bagian hidup kita itu di sana, mari kita rubah. Atau mungkin cara kita memandang pelayanan, ketika kita tidak dipuji orang, kita kecewa. Mungkin poin itu yang perlu kita rubah. Bagian-bagian mana dalam kehidupan kita? Kita sebagai seorang ibu-ibu, ya, bagian mana yang perlu kita bisa rubah dalam hidup kita? Mungkin kerajinan kita pergi ke gereja sudah oke. Dan berbagai macam hal kita sudah aktif dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada poin-poin tertentu, bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang perlu dirubah agar sukacita Natal terus mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Para bapak-bapak, bagian mana dalam hidup kita yang masih perlu untuk dirubah? Mari kita fokus ke sana agar perjalanan kehidupan kekristenan kita sungguh dapat berkenan kepada Tuhan. Perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahun lalu masih hidup di dalam dosa, mari tinggalkan itu untuk menyatakan siapa kita sebenarnya. Kita adalah para orang-orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Perjalanan kehidupan kita sudah dalam cahaya Natal setiap saat. Yang kedua, kehidupan kekristenan yang sungguh telah berjumpa dengan Sang Ilahi. Yang kedua ialah akan menjadi pelopor cinta kasih Allah. Akan menjadi pelopor cinta kasih Allah, pelopor, pembagi cinta kasih Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika para gembala menggembalakan dombanya pada malam itu, domba gembalaannya, rampung mitiona malaikat menyampaikan berita kepada mereka. Berita apa? Berita bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada dunia ini. Lahirlah sang juru selamat di kota Daud. Ketika para gembala mendengar tentang berita ini, mereka pun pergi dan dikatakan mereka memberitahukan apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Menjadi pembagi berita sukacita, menjadi pembagi berita kasih Allah dalam kehidupan mereka. Poin ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, dasar kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ialah kasih Allah. Tidak mungkin kita mencintai istri kita apa adanya kalau kita tidak memiliki kasih Allah. Tidak mungkin kita mencintai suami kita apa adanya kalau kita belum berjumpa dengan Sang cinta sejati itu. Tidak mungkin kita bisa melayani dengan tulus dan setia siapapun kita. Kita pendeta, kita guru Injil, kita penatua, diaken, guru sekolah minggu, jemaat dengan berbagai talenta dalam kehidupan kita. Tidak mungkin. Bisa kita melakukan pelayanan, bisa. Tetapi tentu banyak sungut-sungut, banyak tuntutan dalam kehidupan kita. Tuntutan kepada gembala kita, tuntutan kepada majelis kita, tuntutan kepada sesama jemaat kita, dia itu melakukan begini dan begitu dan lain sebagainya. Tuntutan kepada pengurus yang ada, terlalu banyak tuntutan.
Saya melakukan ini toh tidak ada orang yang dukung saya. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan dengan dasar bahwa Tuhan telah mengasihi saya, apa yang saya lakukan ini adalah bagian daripada saya berbagi kasih. Saya melakukan pekerjaan apapun itu dalam jemaat, dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, kita ke sawah, itu bagian daripada kita menyalurkan kasih Allah. Ya mau tahu, nah biasa lalu rumah tangga terjadi tuh masalah. Nah kok tak emang mau tandai ku nang boy yang liu mau teh. Iya mana mau tandai to susi to. Iya. Nah panu kami doa anak kuah. Teh aduh kamu tandai ku mau nang melo teh ko mama. Apa? Lepeng bangga mo ko teh ko mama. Teh ko milik ko mo pa diri yo mudah po. Iya. Terjadi percekcokan, saling menuntut, ya. Karena apa? Tidak merasa bahwa pekerjaan yang saya kerjakan ini dengan dasar saya mengasihi Allah, dan saya melakukannya kepada suami saya melakukannya kepada istri saya melakukannya kepada pendeta saya. Pernah ada seorang berkata begini, dia kecewa kepada gembalanya, lalu dia bilang begini, maros sama malam badlen ni apa? Dalam hatiku bahwa nalatang dia arah gembala kino kamu kemarin bandi kumua. Memangnya kamu sumber berkatnya? Tidaklah. Sumber berkat kita bukan orang lain. Sumber berkat kita Bapak Ibu bukan pekerjaan kita, tapi sumber berkat kita ialah dari Sang Ilahi. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, itu kita dengan dasar kasih. Kita melakukan apa saja kepada orang lain, buktikan bahwa itu kasih, kita berbagi kasih kepada Allah. Dan inilah sebenarnya yang Yesus, yang Allah datang bawa ke dalam dunia ini. Kita tidak layak dikasihi. Kita tidak layak diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Kita kotor, kita keji, semua kita, apapun, siapapun kita. Tapi Allah datang dengan kasihnya kepada kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dalam kehidupan kita. Biasa di rumah, anak-anak saya itu 3 orang, laki-laki semua. Ya. Nakwa biasa tahu nakwa, dah kak api misa, umbayin dah kak. Iyo, mengadukan anak gua dah kak api misa, pak tu bayin ni muna, umbayin dah kak ide kata dah kok den tahu tak ada anak gua, ibu pendeta dia nampak anak. Iya. Tapi saya merasa begini bahwa apakah dia cowok atau dia perempuan, bagi saya itu pekerjaan itu sama saja. Jadi jangan kita memilah-milah pekerjaan, ya tapi pengkarangan namuan, ya tapi pengkarangan nabai, tidak. Semua pekerjaan kita bisa kerjakan, ya anak-anak muda, ya. Saya bilang sama anak-anak saya, ini kalau kau cuci piring, ya, anggaplah bahwa kau mencintai mama. Kenapa begitu? Iya, kau mencintai mama dengan dasar kau mencintai Allah. Jadi saya bilang pekerjaan ini, cuci piring ini adalah pelayananmu kepada Tuhan. Anak-anak muda bayi dembang pada tomang murah tuh nasa saram pendoa nasi ambe enak, ya. Padahal bisa bang mau membasuh piring, bisa bang mau anak-anak remaja, ya. Saya bilang ini pelayananmu kepada Tuhan. Saya bilang besok kalau Tuhan kehendaki kau sekolah, kau lulus, ya. Apa yang setelah kau lulus, apa yang kau lakukan? Cari kerja. Tapi pekerjaan dalam rumah, pekerjaan kecil kau tidak bisa kerja, tidak mungkin Tuhan kasih kau pekerjaan. Firman Tuhan katakan yang setia, yang memulai dalam pekerjaan kecil akan diberikan pekerjaan besar. Yang setia dalam berkat kecil akan dipercayakan berkat besar. Itu firman Tuhan. Itu bukan kata pendeta, kata siapa, firman Tuhan. Kalau pekerjaan cuci piring kau anggap pekerjaan kecil, ini adalah sumber pekerjaan besar bagimu ketika engkau besar nanti dan engkau mencari pekerjaan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar kasih, dasar cinta kepada Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah menuntut dalam kehidupan kita. Apa yang kadang membuat kita terlalu banyak kecewa, karena kita terlalu banyak menuntut. Banyak jemaat Tuhan selalu kecewa kepada gembalanya, pendetanya, karena terlalu banyak tuntutannya sama pendetanya. Mengapa banyak suami kecewa sama istrinya dan tinggalkan? Karena terlalu banyak tuntutannya sama istrinya. Demikian pun sebaliknya, tinggalkan suaminya karena terlalu banyak tuntutannya sama suaminya, akhirnya dia kecewa. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Tidak mungkin kita melakukan sesuatu dengan baik kalau tidak dengan kasih kepada Allah. Seringkali ini mengajarkan kita dalam sebuah perbedaan. Kadang kalau kita tidak sepaham dengan orang, kita susah untuk mencintai. Kita susah untuk bekerja sama. Padahal perbedaan itu indah. Dan perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan perempuan dan laki-laki, Ia menciptakan perbedaan itu. Dan perbedaan itu dipertemukan dalam rumah tangga. Itu sebabnya ketika suami dan istri sama-sama sudah berjumpa dengan Kristus, maka rumah tangga itu selalu ada perbedaan. Ya. Selalu ada diskusi. Oh, biasanya kayak sengki-sengkian. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa semua ini adalah sesuatu yang indah, maka semua kembali normal dalam kehidupannya. Tapi kalau dua-duanya istri atau suami tidak berjumpa dengan Kristus, banyak orang hanya di luar saja, kalau keluar pakai baju seragam, bergandengan tangan, tapi tahu kembali ke rumah bisa ranjang. Ya, banyak terjadi. Ya. Kepada kita sekalian, banyak itu di luar, semoga tidak ada di sini. Ya. Hanya untuk memperlihatkan kepada orang, tahu romantis. Nah, mau di kompa romantis sih, kenang taep itu yona cinta romantis surgawi yang kita temukan dalam hidup ini. Tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Ada satu rumah tangga Bapak Ibu yang sekarang sudah berada pada ujung perceraian, padahal selama mereka menjalani kehidupan, ketika mereka pergi, kelihatannya begitu indah, begitu romantis. Tapi tidak bisa lagi dibendung. Ternyata sudah lebih 20 tahun mereka pisah ranjang. Waktu pilkada kemarin, ada seorang ibu berkata kepada saya begini, Bu Pendeta, tak siara karena salah atau yoto ke no kamu mama seorang be anak, wah matumbari, iyo, wah matumbay, napa ternyata beda pilihan nih sama suaminya, iyo, napa tak lu mau tertarik tiru itu, nang mangkabang mau bukan kumah, ya bang mau teta solai, panang no kak iya, bupami kue jangan, iya. Itu pilkada itu nanti tanggal 27 selesai, tapi rumah tanggamu tidak selesai di situ. Ya. Saya bilang jangan. Ini bukan persoalan tidur atau persoalan apa. Ini persoalan pilihan. Ya. Masa ya beda pilihan bisa yang mengarah kepada percekcokan dalam rumah tangga. Ya. Kalau memang seperti itu pilihannya, kenapa mau dipaksa? Saya bilang kembali kepada cinta awalmu. Kemarin waktu kau mencintai suamimu seperti apa? Masa ya hanya pilkada kau mau bercerai dengan suamimu? Kau mau pisah ranjang dengan suamimu? Tidaklah. Ada banyak perkara dalam kehidupan kita yang kadang membawa kita harus kembali. Sudah tidak saya berjumpa dengan sang cinta sejati ini. Para anak-anak muda, malam ini adalah ibadah Natal Pemuda Klasik Sangabelah. Saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan sangat mencintaimu. Karena ketika engkau mencari pasangan hidup, cari orang yang sudah mencintai Allah. Ketika engkau sudah mencintai Allah, jangan sia-siakan dirimu. Sekalipun dia bilang saya mencintaimu, saya kasih semua harta apa segala macam, pertanyaannya sudah tidak dia berjumpa dengan cinta sejati. Karena kalau ia belum berjumpa dengan cinta sejati, dalam rumah tanggamu nanti engkau akan menderita. Toh kalau engkau tidak bercerai, pasti engkau akan menderita. Karena hanya cinta sejati dari sorga yang akan selalu membuat kita bikin romantis. Iya, ada masalah, ada pergumulan, tapi selalu romantis. Yang biasa dinyanyikan itu kita bikin romantis, ya. Kita bikin romantis, namanya bukan bikin romantis si kenang tae cinta sejati lan yang datang hanya dari sang ilahi. Iya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, anak-anak muda, hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Cari pasanganmu, temanmu yang sudah berjumpa dengan cinta sejati untuk engkau bersama-sama menjalani kehidupan ini. Kehidupan kekristenan yang sungguh telah berjumpa dengan sang ilahi yang ketiga ialah memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, keadaan mungkin belum berubah, tapi harapan untuk hari esok tetap ada. Para gembala ketika mereka pergi ke Bethlehem, waktu mereka kembali, bayi nata nama sandala,
Tapi tidak mungkin pakai slop pulang atau pakai sepatu kets pulang toh. Tetap nang tak bangsa mbak sandala sulit. Ya. Ketika mereka pergi ke Bethlehem dari kalangan gembala, kembali tidak menjadi pejabat, tetap menjadi gembala. Keadaan tidak berubah. Tapi apa yang berubah? Apa yang gembala-gembala miliki? Dulunya mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya harapan. Itu sebabnya malaikat datang kepadanya. Janganlah takut. Kalau perintah ini disampaikan kepada janganlah takut, ini adalah orang-orang yang sedang dalam ketakutan. Tidak mungkin orang-orang yang sedang bergembira. Tidak mungkin orang-orang yang sedang berpesta. Tidak mungkin orang-orang kaya yang datang diberitakan, janganlah kamu takut. Pasti apa lagi pun takut. Tapi karena para gembala adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Lebih banyak daripada gembala ini adalah gembala upahan yang mencari nafkah kehidupan dari tuan-tuan mereka. Walau mungkin ada satu dua yang menggembalakan dombanya sendiri. Kasusnya seperti Raja Israel dulu, yaitu Daud. Dulu kan Daud kan dia awalnya sebelum menjadi raja dia kan gembala, tapi dia menggembalakan domba ayahnya menurut catatan Alkitab. Ya. Gembala yang didatangi malaikat malam itu ketika kelahiran Yesus tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan besar sebagian besar daripada mereka adalah gembala-gembala upahan yang mencari nafkah. Para gembala ini mungkin ini seringkali kita sudah dengarkan, mereka dalam hitungan sosial mereka tidak diperhitungkan. Ya, mereka tidak dipandang baik dalam masyarakat, dipandang rendah. Dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, mereka tidak pernah terlihat. Apalagi mau mengikuti ibadah-ibadah orang Yahudi pada saat itu, karena mereka harus mencari nafkah dalam tugasnya sebagai gembala. Dan dalam segala keadaan, harapan apa sih yang mereka punya? Tidak ada harapan. Itu sebabnya malaikat datang kepadanya malam itu. Itu sebabnya malaikat tidak datang kepada istana, tidak datang kepada orang-orang elit malam itu, tidak datang kepada para pejabat, tidak datang kepada tokoh-tokoh agama orang Yahudi pada saat itu, yang sementara dalam kesombongan pada saat itu. Tapi malaikat datang kepada para gembala yang memang tidak punya harapan, yang Tuhan tahu mereka sedang terkurung dalam ketakutan untuk hari esok mereka, untuk masa depan mereka. Datang malaikat kepada mereka, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu seorang harapan untuk hari esok. Mungkin engkau tidak akan pernah berubah sampai mati tetap menjadi gembala, tapi engkau punya harapan hidup kekal. Engkau punya harapan untuk hari esok dalam kekekalan dan juga dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Jangan pernah berhenti berharap Bapak Ibu ketika kita sudah berjumpa dengan Sang Ilahi dalam kehidupan kita. Orang tidak makan masih bisa hidup. Mungkin masih bisa hidup hampir sebulan ketika orang tidak bisa makan. Orang tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa minum, itu masih bisa diperkirakan bisa 3 hari sampai 1 minggu. Bahkan mungkin masih ke atasnya masih bisa hidup. Tapi orang yang tidak punya harapan, 1 detik saja ia sudah bisa mati. Dan itulah yang terjadi, yang marak-maraknya kemarin ini. Bahkan sampai saat ini hanya tidak dipublikasikan orang bunuh diri, karena mereka sudah tidak punya harapan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Sang Ilahi, selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, saya mau katakan kepada kita sekalian, mungkin keadaan orang tuamu tidak seperti keadaan orang tua temanmu, tidak sekaya orang tua temanmu. Ya. Mungkin keadaan orang tuamu tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Tetap jadi petani, ya. Tetap jadi pedagang, penjual di pasar, atau apalah pekerjaan kita, tidak berubah. Tetapi kau sudah punya harapan ketika kau sudah berjumpa dengan Sang Ilahi. Anak muda, saya bisa berdiri di sini berbicara kepada kita sekalian atas kebenaran Allah, bukan karena orang tua saya punya segalanya. Saya bisa berdiri di jemaat Paku
Bukan karena saya punya segalanya, bukan. Tapi itu karena saya memulai dari awal. Waktu kuliah dulu, kita tidak ada apa-apa yang kita lihat dari orang tua, tidak ada. Kita hanya berjalan dengan iman. Sampai akhirnya waktu saya di wisuda, ketika orang tua saya berjalan dari kampung, tetangga-tetangga berkata begini, oh di wisuda duka siaraka. Karena orang melihat tidak ada apa-apa. Sampai keluarga di kampung mengatakan, Pak Torom itu anak kamu, nah para lamu kaki pas sekolah. Panuku dikatin doa waktu nata siapa kata namanya Torom. Tapi ternyata karena ada harapan, ada iman, ada tujuan. Dan ketika kita punya selalu menggantungkan harapan kepada Tuhan, kita selalu punya harapan, kita selalu punya masa depan di dalam Tuhan. Tidak punya apa-apa bukan alasan untuk tidak punya masa depan. Tetapi ketika kita tidak punya Yesus, ketika kita belum berjumpa dengan Yesus, pastikan engkau tidak punya harapan untuk masa depan. Anak-anak muda, mari menata masa depanmu dengan bergantung sepenuhnya kepada Sang Pembawa harapan. Dia berkata kepadamu, jangan takut apapun keadaanmu. Atau mungkin ada anak muda yang sudah pernah jatuh, mungkin jatuh dalam narkoba, mungkin jatuh dalam seks bebas. Mungkin engkau menjadi anak muda yang selama ini selalu menyakiti hati ayah dan ibumu, membuat orang tuamu menangis. Malam ini berjumpa dengan Sang Ilahi dan engkau bangkit, engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Orang-orang tuaku yang sudah lansia, kemarin ramainya rumah karena masih ada anak-anak, masih ada cucu. Sekarang semua mereka sudah pergi mencari kehidupan. Tinggallah berdua, apalagi tinggallah sendiri, kembali modal. Tapi jangan takut, Tuhan bilang jangan takut. Aku menyertai engkau sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong. Ada orang, tidak ada orang, ada anak, tidak ada anak, ada Yesus, ada harapan untuk selalu hidup. Keadaan tidak berubah. Tidak akan mungkin orang tuaku kembali menjadi tua, kembali menjadi muda. Tidak mungkin orang tuaku yang kemarin masih pergi bisa melakukan segala sesuatu dan sekarang sudah tidak berdaya, mau kembali lagi, tidak mungkin. Kehidupan akan semakin merosot. Tetapi dalam tubuh yang semakin merosot, ada Yesus menggendong. Itu sebabnya orang-orang yang punya Yesus tidak akan pernah kehilangan harapan dalam hidupnya. Ada satu perbuatan bodoh yang seringkali kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali kecewa karena mungkin doa-doa kita belum terjawab dan kita kecewa kepada Tuhan. Lalu kita putus harapan dan kita tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Seringkali juga karena ketakutan kita berlebihan, sehingga kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, sehingga kita terjatuh. Satu cerita yang pernah saya alami, dan ini sering kali saya ceritakan, karena ini bagi saya perjalanan kehidupan adalah suatu perjalanan pengalaman hidup beriman, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita berbagai hal dalam kehidupan ini. Saya pindah dari Rano ke Ulu Salu baru 4 bulan, lalu dilaksanakan pertukaran pelayanan. Saya waktu itu di jemaat Salu Buntu Tondo yang biasa dikenal Kapoko, yang orang kenal Ulu Salu pasti kenal itu. Yang tidak kenal itu dengarkan saja ceritanya. Iya. Kami dari tempat pelayanan itu, saya ditempatkan di daerah Tiangka untuk pelayanan minggu itu. Waktu itu Bapak Ibu saya baru selesai operasi sesar 4 bulan. Lalu perjalanan itu memang perjalanan waktu itu belum bagus, belum dicor jalannya, dan kami naik motor. Motor yang kami pakai waktu itu ialah RS King, ya, yang tinggi sekali itu. Lalu kami sampai pada suatu jalan penurunan, tapi rumput-rumput di samping kiri kanan itu banyak, dan penurunan dan itu jelek sekali, licin karena pada saat itu musim hujan. Kami laku bapak na popengkalo nak kumalingka, nak bapak nak mari pi maka kok, ya. Karena tak enak motor itu motor, akhirnya apakah dobang motor. Karena ketakutan saya terlalu berlebihan karena licin,
Dan jelek sekali saya bilang Allah tobang mikir aku, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya berpegang sama rumput yang ada di samping kiri kanan. Dan rumput itu rumput yang keras. Iya. Ya kan nanti rumput keras bisa tercabut kan? Tapi karena rumput itu ya riu biasa nagar kai sapu to dolo to yumai. Yang nak kami kampung di sana selang enggak tahu di sini apa, tapi itu yang rumput itu. Jadi saya berpegang, saya jatuh dari motor. Motor tetap jalan, saya jatuh. Iya. Mesai le bapak anak kami bapak anak mesai le susite saya nakan bahaga. Iya. Tidak lama itu, mungkin sekitar berapa detik, saya menjawab begini, iko paling baga sama kan ini teulusan lepa iko ikan, ya bahasa saya waktu itu, iko paling baga, nakumu, ya, kukua karena mau raikom ko ba ini to baga, ya, tapi nakuai menaku toro masih kurang, langan mau kata male, lendo mati male bukan. Pulang Bapak Ibu, karena habis baru saya sakit, yang bekas operasi itu sakit. Kukuala ku Bapak anak dia, Bapak adi ina anak batu apa mana buat nak dako, ya toh. Pak kukuala yang nama siang ngalut dia nama Pak adi ipa, enang terpaksa mau kuku kada. Tapi itulah semua jalan Tuhan Bapak Ibu. Ini semua dalam kesaksian, ya. Sore itu juga ada seorang anggota jemaat Lamantanan, naseroi umanna nasemba balai kosan, iya, utanak itu balai kosan, kalau kau tahu beda beda. Utanak itu balai kosan, berwarna hilang sakitnya, iya, hilang sakitnya, dan pulihlah sampai saat itu. Kelanjutannya Bapak Ibu ialah, ya ton kumak tangga mau, nak jadi Bapak, anak baga, nama panding lu penang ku ton nak napa baga makanya ibu paling baga, iya. Tapi setelah saya sadar Bapak Ibu, ku renung-renungkan nih toyo penggauranku, kunang baga tongan nak toda, iya kan? Yari laku perakai kan di kutobang kan? Iya. Tapi wana renung mau ku pentoy, akhirnya saya jatuh. Dan ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan saya, dalam kerohanian saya. Seringkali karena ketakutan kita berlebihan, kita berpegang pada dunia. Lalu kita jatuh, kita kehilangan masa depan, kita kehilangan segalanya dalam hidup kita. Harusnya kan kita berharap, kita berpegang, kita bersandar kepada Dia yang punya hari esok, yang punya kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Biasa kan Bapak adik penanta ke diwangi baga, tapi anda di tengah-tengah mau dikuanang tongan. Sama saya selalu, makanya saya tidak malu ceritakan ini. Saya katakan nang baga tongan nak toda. Pak karena biasa duka biasa tak era kupan ni tapi ake makot bana sistem ane narangin biasa kuan tak usah dari siapa oleh. Tapi waktu itu saya tidak tanya dia, nanti setelah saya renungkan betul perbuatan yang saya lakukan perbuatan bodoh. Harusnya saya berpegang ke Dia supaya saya tidak jatuh. Iya, biasa juga kian kita Indo male sapir kita narik sapir itu. Iya. Male kita ojek kita mau sandar atau bukan, akhirnya apa? Percaya saja kepada sopir toh kalau kita jatuh sama-sama kan? Iya. Tapi ini pelajaran Bapak Ibu bahwa kadang kita berbuat bodoh. Tuhan bilang percayalah kepadaku, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, ketakutmu kepadaku. Tapi kadang kita mencari pertolongan ke dunia sehingga kita jatuh dan kita terjerumus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan pernah berhenti berharap. Ketika kita sudah punya Yesus, kita punya hari esok sekalipun keadaan tidak berubah. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita sudah merasa bahwa kita sudah tidak bisa lagi untuk menjalaninya. Tapi ada satu kalimat terakhir untuk menjadi kekuatan bagi kita. Jika engkau tidak bisa lagi berlari, engkau bisa berjalan. Jika engkau tidak bisa berjalan, engkau bisa merangkak. Jika engkau tidak bisa merangkak, merayaplah untuk sebuah kemajuan iman. Artinya, tidak ada suatu pun yang dapat membuat kita menyerah, karena di dalam perjumpaan dengan Sang Ilahi selalu ada jalan. Jangan takut hadapi pergumulan, karena setiap pergumulan yang datang satu paket dengan jalan keluarnya di dalam Yesus. Ketika murid-murid menghadapi badai dan gelombang,
Yesus datang membawa jalan keluar. Jangan takut hadapi tantangan, jangan takut hadapi pergumulan. Anak muda, mari menata masa depanmu. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi jangan takut karena engkau berjalan bersama dengan cahaya Sang Ilahi yang engkau temui di dalam Natal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah kami pelajari bersama. Hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus tidak terbatas, akan menjelaskan kepada kami dan memampukan kami untuk memastikan perjumpaan kami dengan Sang Ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita semua. Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Jemaat Tombang dan yang kedua solo dari Gereja Kibait Jemaat Sarfat Sandale. Kemudian yang ketiga PKW Tombang, yang keempat Jemaat Turunan, kelima Jemaat Basan, keenam PKM Barra-Barra, ketujuh PKM Sandale, kedelapan PKM Gantaran, dan yang terakhir PKM Tombang. Secara bergantian kami silahkan dari Jemaat Tombang.
sundun rongkok tomangla sanda lade toma kambi umpelele karebana kadadian na Yesu kadi misa anak muane anak